Kemarin, pada pukul 1.52 dini hari. Roh Kudus berkata demikian. Orang yang tidak percaya tidak dikasihani. Orang yang tidak percaya akan disebut sebagai orang yang tidak diberi belas kasihan. Itu adalah perkataan asli Roh Kudus. Itu terjadi pada pukul 1.52 dini hari. Bapa Surgawi berbicara melalui si Bek. Jadi, perkataan seperti itu. Hari ini kita berkata bahwa kita akan bangkit bersama-sama untuk membangun Israel. Orang yang tidak percaya tidak akan ikut membangun. Tidak akan dikasihani. Itu pasti. Bapa berkata, kita akan mendirikan sebuah perusahaan besar. Perusahaan internasional DPO yang terdaftar di bursa. Perusahaan ini adalah Israel. Bapa pernah berkata, ternyata perusahaan ini adalah sebuah bangsa yang besar. Kemudian dikatakan lagi bahwa perusahaan ini adalah negara Israel. Jika seseorang tidak percaya bahwa Bapa ingin membangun negara ini, orang yang tidak percaya nantinya juga tidak akan membangun bersama-sama. Pasti tidak dikasihani Tuhan. Roh Kudus Bapa berkata, orang tak percaya disebut tanpa belas kasihan. Beberapa orang tidak percaya telah dikeluarkan dari kelompok ibadah. Tidak layak menerima belas kasihan lagi. Karena dia tidak hanya tidak percaya, tetapi juga menyesatkan orang. Sehingga hampir membuat saudari kita yang terhormat tersandung. Maka orang seperti itu tentu tidak bisa tinggal di antara orang Israel. Lalu, jika saudara-saudari tidak percaya dan tidak bersama-sama membangun Israel, jika tidak percaya dan tidak bersama-sama melayani Tuhan, menurut saudara-saudari, bagaimana pendapatnya? Pasti akan dihancurkan oleh Bapa. Karena Bapa berkata demikian kepada saudara-saudara Sibek. Pukul 2.23 dini hari. Roh Kudus akan berkata, anak ini tidak hanyalah seorang yang menghancurkan. Juga pendirinya, anak di sini maksudnya saudara dua di Sibek. Karena dia adalah seorang penghancur. Maka dia akan menghancurkan mereka yang tidak ikut membangun. Menghancurkan mereka yang tidak bersama-sama membangun negara Israel. Tetapi juga seorang yang mendirikan. Lalu, siapa saja yang akan dibangun? Yaitu mereka yang percaya dan bersama-sama membangun negara Israel. Juga mendirikan saudara-saudara dari 12 suku, dan membangun mempelai surgawi. Membangun ibu negara. Untuk membangun mereka yang mendengarkan dan bersama-sama membangun negara Israel. Yang tidak datang bersama. Saudara Sibek setinggi kurang dari 1,6 meter akan dihancurkan. Bisakah dia menghancurkan segala bangsa dan suku? Pasti, benar-benar bisa. Karena anak ini, selain membuat orang percaya, adalah anak yang tidak akan malu. Ia juga mampu menghancurkan dan memecahkan batu yang menghantam manusia. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, batu ini, selain memecahkan manusia, juga adalah batu yang mendirikan manusia. Jadi, anak ini, di masa depan, selain bertempur di mana-mana, ia juga akan membunuh musuh-musuh di mana-mana. Ia juga adalah imam agung yang menopang orang dan memberikan hidup abadi. Sebut dia imam besar. Ia akan menganugerahkan hidup abadi kepada orang yang percaya. Yaitu mereka yang bersama-sama membangun Israel. Ia akan menganugerahkan hidup abadi kepada mereka. Selain itu, ia juga merupakan batu besar yang menghancurkan manusia. Raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Ia akan memimpin tubuhnya menghancurkan semua bangsa dan suku. Sebuah batu yang akan menghancurkan segala bangsa dan suku. Karena itu, anak ini tidak hanya sebagai penghancur, tetapi juga sebagai pendiri. Semua yang bukan bagian dari Israel akan dihancurkan olehnya. Sedangkan semua yang termasuk dalam Israel akan dibangun olehnya. Apakah saudara melihat saudara-saudara di Sibek seperti pedang bermata dua? Semua yang termasuk dalam Israel akan dibangun olehnya. Semua yang tidak mendengarkan aku, dan semua yang bukan milikku, aku akan membinasakan mereka. Inilah, benar-benar, bukan hanya yang mendirikan, tetapi juga yang menghancurkan. Pernah ada seorang saudari. Jika saudara-saudara di Sibek tidak memberi nasihat, berikan batas waktu kepada saudara-saudara di Sibek. Ketika kantor selesai dibangun. Sudah selesai dibangun. Saat saudara Sibert masuk kantor dan tinggal di sana. Jika dia masih enggan bertobat, lagunya akan hancur total. Usir dia dari Israel. Jika dia bertobat sebelum waktu itu, maka bangunlah dia, Hiber. Berbicara dan melakukan. Karena batu ini, benar-benar batu yang menghancurkan orang. Dan juga batu yang membangun orang. Karena berapa banyak yang ia hancurkan. Bahkan dunia. Dan segala isinya akan dia hancurkan. Kemudian dia juga akan membangun alam semesta. Sekarang dia adalah bapak pendiri negara. Jadi batu ini adalah batu yang berwewenang. Ini adalah batu yang penyayang. Dan juga batu yang penuh wibawa. Jadi jangan sampai menyakitinya. Batu ini harus berdamai dengannya. Jadi dengan begini, kita mengerti bahwa orang yang tidak percaya disebut tidak dikasihani. Dulunya tidak percaya akan kebenaran yang disampaikan oleh saudara Sibert. Tetap tidak percaya. Tidak akan dibangun. Jika orang percaya, maka mereka akan diberkati. Amin.